Pada kesempatan ini saya akan memberikan nyeri pada sistem muskuloskeletal. Jadi nyeri di muskuloskeletal ini merupakan juga keluhan yang menjadi perhatian kita sebagai fisioterapis untuk ikut memanage. Beberapa pendapat dari jurnal yang dituliskan oleh Liu dan kawan-kawan, Nelson dan sebagainya, pada prinsipnya saya sampaikan bahwa secara umum gangguan nyeri muskuloskeletal itu selalu dihubungkan atau selalu terkait dengan pengalaman nociception, artinya pengalaman perjalanan nyeri ya pada sistem muskuloskeletal yang dapat terjadi pada otot, ligamen, sendi, dan tendon. Sedangkan nyeri pada otot, muscle pain, itu dapat terjadi pada lokalisasi tertentu, dalam topis tertentu, titik tertentu, bisa regional dan bisa meluas. Kemudian nyeri kronis muskuloskeletal ini juga bermacam-macam. Hampir 20% penduduk usia dewasa mengalami nyeri, dan terutama pada wanita nyeri kronis ini prevalensinya lebih tinggi. Ini terkait beberapa ilustrasi tentang nyeri. Nah, kemudian yang terkait dengan nyeri muskuloskeletal dapat saya gambarkan sebagai nyeri yang terletak pada kulit, otot, skeletal, dan tulang. Kemudian nyeri merupakan persepsi yang subjektif, artinya karena subjektivitas tinggi, maka respon individu sangat bervariasi. Termasuk mengukurnya pun juga bervariasi, maka selalu dikaitkan dengan gerak dan fungsi. Inilah subjektivitas nyeri. Dan siklus yang sama, nyeri dapat berbeda pada setiap individu. Dan tentunya nyeri merupakan keluhan utama yang mendorong seseorang mencari solusi untuk berobat, terutama adalah untuk menghindari atau menghilangkan keluhan nyeri itu sendiri. Sedangkan nyeri yang sudah sangat lama dan berat atau ringan itu sering diikuti oleh ketegangan atau kecemasan, sehingga akan mengakibatkan meningkatnya tekanan darah, meningkatnya kortisol plasma, dan spasme otot, serta dampak lain yang terkait dengan gerak dan fungsi. Sedangkan nyeri dibagi menjadi 3, nyeri nociceptif, neuropatik, dan nyeri psikogenik. Baik, ini adalah nyeri yang terkait dengan muskuloskeletal. Sekarang secara umum akan saya jelaskan nyeri. Ya, pengertian nyeri, jadi nyeri ini adalah saya katakan sebagai pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Biasanya dikaitkan dengan kerusakan jaringan, baik yang aktual maupun potensial. Nah, di Amerika dan negara maju, ini nyeri ini sebagai suatu sinyal pada tanda vital kelima, karena ini sering membutuhkan suatu monitor atau manajemen yang bagus terhadap keluhan pasien. Dari nyeri ini dampaknya akan sangat luas. Dampak terhadap disease-nya atau penyakitnya, dampak terhadap kausanya, dampak terhadap aktivitas, dan juga dampak terhadap emosionalnya, sangat luas. Sehingga di sini nyeri menjadi perhatian khusus di beberapa negara, seperti tetangga kita, ada klinik tentang pain yang terdiri dari dokter saraf dan fisioterapis, demikian juga saya lihat di Australia dan di negara-negara Eropa. Ya, ini adalah karena begitu perlu penanganan khusus terkait dengan problem nyeri. Baik, nah di sini yang terkait dengan kondisi muskuloskeletal, saya lebih spesifik melihat nyeri yang sifatnya adalah nociceptif. Artinya kalau nyeri nociceptif ini nyeri yang muncul akibat ada stimulus noxious yang diterima oleh reseptor nyeri, yaitu nociceptor. Nah, ini terjadi bila ujung saraf sensoris pada kulit atau organ menerima rangsangan yang ditimbulkan oleh kerusakan jaringan akibat stimulus mekanik, stimulus termal, dan kurangnya asupan oksigen di dalam darah, beserta adanya reaksi atau iritasi bahan kimia. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa nyeri itu adalah suatu sinyal untuk mendeteksi adanya kerusakan jaringan. Jika secara fisiologis nyeri itu dapat sebagai kawan
Tapi pada keadaan tertentu nyeri yang tidak segera berakhir dapat berubah menjadi yang patologis. Ini yang harus disikapi atau dimanage secara baik. Nah, karena tanpa persepsi nyeri, orang tidak bisa mendeteksi adanya kerusakan jaringan atau organ. Ini nyeri yang secara fisiologis. Oke, teruskan berikutnya. Bahwa dalam perjalanannya atau hantarannya, nyeri nosiseptif itu ada yang disebut istilah dengan transduksi. Artinya merupakan deteksi kerusakan jaringan atau pencetus kerusakan jaringan. Nah, transduksi ini dapat dipicu oleh stimulus kimiawi, elektris atau heating, dan mekanis. Sehingga transduksi sendiri secara definisi merupakan proses yang melibatkan konvensi energi stimulus thermal, stimulus mekanik, kimia yang berbahaya menjadi impuls saraf yang selalu diterima oleh nosiseptor. Artinya apabila sudah mendapat transduksi, maka stimulus yang sifatnya inoksius akan selalu dirubah menjadi stimulus yang noksius. Ini adalah tentang transduksi. Kemudian kalau kita dalam satu struktur jaringan, bahwa penerima impuls nyeri atau reseptor ini adalah ada dua jenis, polimodal dan unimodal. Kalau yang unimodal ini seperti ini, ya, ini polimodal, ini pada sensory ending. Kalau polimodal ini adalah serabut saraf yang tidak bermilin, terutama dihantarkan oleh serabut saraf tipe C, sedangkan unimodal terutama diteruskan atau dihantarkan oleh serabut saraf tipe A delta. Nah, kemudian apa kira-kira yang terjadi apabila ada transduksi, baik itu misalkan transduksi kimiawi ataupun mekanik. Pada transduksi kimiawi ini akan terjadi pengerusakan dari fosfolipid, ya, fosfolipid yang lepas, yang rusak akan merilis satunya mediator nyeri yaitu prostaglandin. Ya, sehingga di sini akan terjadi perubahan permeabilitas membran pada primer activation ini, terjadi pembukaan ion kanal yaitu kalium dan natrium. Kalau ion kalium bertukar dengan natrium, maka sensitivitas hantaran nyeri akan meningkat. Sedangkan prostaglandin itu akan mengaktifasi substan P membuat vasodilatasi. Arti di sini nyeri pada prinsipnya ada aktivasi prostaglandin yang mencetuskan nyeri serta membuat vasodilatasi. Dan bradikinin itu sendiri meningkatkan sensitivitas hantaran nyerinya. Yang dulu nggak sensitif jadi sensitif atau peka. Sedangkan yang B ini adalah sekunder aktivasi. Ini dampaknya akan menyebar dengan pengaruh teraktivasinya trombosit, plasma darah, sehingga histamin terilis dari mast cell. Dan ada dari trombosit itu akan melepaskan juga hormon serotonin yang terkait dengan 5-hydroxytryptophan. Ini adalah di hormon serotonin juga akan mengaktifasi sekitar lesi dan juga aktivasi substan P meningkat, vasodilatasi sehingga menjadi aktivasi sekunder. Ini akan ditandai dengan adanya tanda-tanda radang dan udema. Ini adalah reaksi pada transduksi terkait dengan jaringan yang lesi atau jaringan yang mengalami kerusakan. Nah, hingga secara skema dapat dilihat di sini ya bahwa kerusakan jaringan akibat stimulus kimiawi ataupun fisik akan memecah fosfolipid sehingga fosfolipid merilis asam arasidonat terbentuk melalui proses hidrolisis. Bradikinin terlepas mengaktifasi sensitivitas hantaran nyeri, sedangkan prostaglandin akan mengaktifasi substan P membuat vasodilatasi yang ditransmisikan ke medula spinalis sebagai transmisi saraf tepi dan diteruskan ke otak sebagai persepsi nyeri. Ini adalah gambarannya. Kemudian setelah ada transduksi tadi saya sebut ditransmisikan. Nyeri itu dihantarkan atau dikonduksikan oleh saraf tepi. Sedangkan yang membawa nyeri itu adalah serabut saraf yang berpenampang tipis. Dia ada dua, A delta dan tipe C. A delta membawa nyeri yang cepat dibanding dengan tipe C. Ini adalah hantaran yang membawa nyeri. Sedangkan ada serabut saraf yang berikutnya tipe A beta, ini penampaknya lebih besar, kecepatannya lebih cepat dibanding kedua tipe pengantar nyeri tadi. Sehingga secara
refleks kadang-kadang kalau kita kena benturan, kena sesuatu stimulus yang menimbulkan nyeri tanpa sadar kita mengusap, memberikan stimulus pada beta sehingga nyeri akan dihambat transmisinya. Ini adalah refleks yang dilakukan oleh tubuh kita. Nah, kemudian sabut saraf secara spesifik nanti dibaca saja nih tipe A, tipe A delta, tipe C, karena ini kalau kita bicara nyeri aspeknya sangat luas dan pada kesempatan ini saya hanya diberi waktu maksimal 1 jam sehingga ini dibaca aja. A beta berdasarkan diameter lebih besar, A delta dan tipe C ya adalah serabut saraf. Kemudian juga terkait dengan tipe C ini dan A delta, maka keduanya adalah saraf yang berada di permukaan kulit, di somatik dalam, juga di visceral. Umumnya memberikan respon maksimal hanya kepada stimulus noxious. Jadi stimulus itu ada 2, noxious itu adalah stimulus pencetus nyeri, dan inoxious adalah stimulus yang tidak menimbulkan nyeri. Ya. Nah, stimulus noxious terjadi dari sudah saya singgung, ada rangsangan mekanis, panas, dan iritasi zat kimia. Selanjutnya terkait identifikasi atau karakteristik serabut saraf tipe A delta yang perlu dipahami juga, ini lebih tersebar pada permukaan kulit ya sebagian kecil di otot dan sendi, dan sensitivitas mekanis intensitas tinggi sebagai stimulus terma ya. Ini adalah sebagian stimulus terma ini adalah tentang karakter A delta, sedangkan karakter tipe C juga berada di kulit permukaan ya di setiap jaringan, sensitif terhadap stimulus noxious mekanis termal dan kimiawi. Ini nanti dapat dipakai landasan untuk kita akan memberikan stimulus transduksi menggunakan pendekatan misalkan US dengan stimulus mekanik, sedangkan arus-arus yang dasarnya adalah DC menggunakan stimulus kimiawi. Termal adalah stimulus yang digunakan apabila terkait dengan stimulus yang memproduksi hangat atau panas. Baik, nah sensitivitas itu sendiri itu akan menimbulkan hal-hal yang sangat berbeda pada setiap individu. Artinya, bila stimulus kuat berulang berlangsung lama pada jaringan yang rusak, maka sensitivitas nociceptor meningkat, akan muncul hiperalgesi primer dan sekunder. Tadi sudah singgung di depan, ada primer aktivasi dan terkait dengan sekunder aktivasi. Ya. Sehingga sebetulnya faktor mediator yang berperan di dalam proses nyeri adalah terutama bradikinin dan prostaglandin mestinya, tapi ada beberapa pendapat termasuk liturokrin, serotonin juga kelainan pH rendah juga akan mengaktifasi timbulnya mediator atau inflamasi. Tapi yang saya lihat secara klinis ini terkait dengan prostaglandin dan bradikinin seperti yang saya jelaskan di depan, walaupun banyak unsur lain yang tidak saya sebut di sini. Sedangkan serabut A delta dan C membawa informasi kesusunan saraf pusat. Itu dengan kecepatan yang berbeda, tadi sudah saya singgung. Jadi A delta sebagai first pain, sedangkan serabut tipe C sebagai second pain. Ini bisa dilihat, dibaca sendiri di PPT. Ya. Dan ini adalah gambarannya secara skema bahwa apabila stimulus itu dengan intensitas yang tinggi, pertama kali cepat yang menimbulkan respon nyeri adalah A delta, disusul beberapa sekon berikutnya adalah tipe C. Nah, dan juga sinap yang berada di medula spinalis. Jadi di sini ada neurotransmitter sinaptik disekresi oleh serabut aferen. Artinya bahwa glutamat itu untuk nyeri yang ringan, ya, yang timbul cepat. Jadi kalau ada satu neurotransmitter yang teraktivasi pada stimulus nyeri yang cepat adalah aktivasi glutamat. Sedangkan dampak berikutnya untuk nyeri dengan intensitas sedang, kuat, timbul lambat, itu adalah substansi. Substansi ini adalah teraktivasi oleh adanya terilisnya prostaglandin, sehingga substansi juga akan berkontribusi terjadinya vasodilatasi pada pembuluh darah, sehingga akan tiap ada stimulus nyeri yang sedang atau kuat akan timbul vasodilatasi dan tanda-tanda radang. Baik, nah di medula spinalis ini sebagai satu gambaran saja, akson nociceptor masuk ke medula spinalis berakhir di cornodorsalis di area substansia grisi atau abu-abu.
Demikian juga akson nosiseptor dari visceral juga masuk pada area yang sama. Juga mempunyai jalur yang sama dengan akson dari kulit tadi atau dari somatik. Maka secara klinis dapat diberikan satu gambaran bahwa apabila ada satu nyeri sumbernya di organ visceral, tidak menutup kemungkinan maka akan dirujuk ke daerah somatis, terutama yang sesuai dengan persarapan, yaitu misalkan ada nyeri di sini ada nyeri di umbilikus ya. Jadi saya lihat atau misalnya ada nyeri di daerah appendix, maka akan dirasakan di sekitar umbilikus. Ya, ini adalah contoh reperben dari organ viscera. Ya. Dan juga saya simpulkan bahwa nyeri nosiseptif itu dapat terjadi pada somatik yang sifatnya superficial maupun dalam, dan juga di visceral. Nah, kemudian nyeri ini dihasilkan oleh transduksi mekanik thermal-chemical, ya. Terutama bisa juga akibat trauma pada suatu injury juga bisa. Kemudian disebarkan atau dimediasikan melalui saraf-saraf berpenampang kecil di dalam kutaneus, jaringan tertentu, tulang, otot, dan konektif tisu, termasuk pembuluh darah dan organ viscera. Dan yang sangat harus dilihat sebagai pemahaman bahwa input dari transmisi nyeri ini diteruskan melalui saraf-saraf tepi menuju ke susunan saraf pusat sebagai satu bentuk pengalaman nyeri. Dan nyeri yang dirasakan biasanya nyeri tumpul, menyengat, berdenyut, kadang-kadang tajam. Sebetulnya tadi saya katakan nyeri sebagai suatu bentuk kawan sebetulnya atau teman. Kalau secara fisiologis stimulus nyeri itu akan diikuti turunnya opioid atau endorfin. Opioid atau opiat ini adalah sebagai respon adanya stimulus nosiseptif ya atau nyeri nosiseptif sebagai upaya penyembuhan. Artinya kalau ada stimulus nosiseptif dibiarkan dalam jalur yang fisiologis, lama-lama akan dirasakan makin baik dan makin nyaman. Atau sebaliknya, kalau nyeri nosiseptif berlangsung lama, tidak fisiologis maka menjadi patologis. Dengan kata lain, maka untuk membuat satu stimulus opioid ini kita buat transduksi mekanik, misalkan bisa kimiawi, sehingga akan muncul mekanisme radang baru yang diharapkan akan diikuti dengan terlepasnya opioid atau berbentuk endorfin atau beta endorfin. Setelah itu nyeri akan berangsur-angsur membaik. Ini adalah gambaran nyeri nosiseptif. Atau secara budaya kita kalau ada orang yang mengalami nggak enak badan ditransduksi mekanik dengan keroan, misalkan terjadi kerusakan jaringan, terjadi rilisnya prostaglandin, diakhiri dengan efek prodromik ke atas, ke sistem talamus, turunnya endorfin. Maka orang yang, ini contoh upaya stimulus noxious dalam upaya untuk mengurangi nyeri. Akan kita bahas untuk kondisi berikutnya. Baik, saya teruskan. Ya. Nah, sehingga kalau kita gambaran lihat animasinya, bahwa nyeri inflamasi atau nyeri nosiseptif itu hampir sama, tapi inflamasi lebih dominan diaktifasi oleh karena teraktivasinya trombosit atau platelet, sehingga aktivasi makroplak, mast cell, dan neutrophil granulasid ini ya, akan memberikan mengaktifasi neuromodulator atau neurotransmitter excitatory. Di dalam tata neurotransmitter ada neurotransmitter inhibisi, ada neuron excitatory. Nah, sini adalah memicu terjadinya peradangan yang akhirnya akan juga dapat dipicu juga oleh adanya kerusakan jaringan tisu dimit ya, sehingga akan diteruskan saraf-saraf berpenampang kecil atau tipis ya, dan dipersepsi di otak. Kalau kita lihat animasi ini. Nah, kemudian terjadi hypersensitivity. Artinya sudah teranduksi, teraktivasi, maka pada daerah yang cedera disentuh dikit akan terasa nyeri. Pada sentuhan normal tidak nyeri.
itu artinya muncul allodynia. Itu adalah hipersensitivitas dengan aktivasi normal tidak nyeri, tapi muncul nyeri disebut allodynia. Secara klinis ini dapat katakan radangnya sangat hebat biasanya atau inflamasi yang berat. Ini maka aktivasi serabut tipe C-nya akan lebih kuat. Ini adalah allodynia. Sedangkan peningkatan respon dari sini nyeri misalkan memang nyeri, tapi pada umumnya kalau disentuh dikit tidak butuh nyeri, tapi dengan sentuh dikit nyeri ini adalah hiperalgesi. Dan yang ketiga adalah hiperastesi, tidak saya jelaskan di sini karena ini yang teraktivasi adalah serabut saraf beta. Ini tentang inflamasi, nyeri inflamasi. Nah, contoh secara klinis, tentunya contoh sangat banyak. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman. Sekali lagi nyeri sangat luas jangkauan dan gambarannya, tapi sebagai contoh nanti bisa dilihat, dibaca sendiri. Saya contohkan misalkan dilihat dari lokasi nosiseptornya di mana, stimulus yang potensial menimbulkan transduksi seperti apa, gejala penyertaan seperti apa, contoh klinisnya, contohnya apa saja dapat dilihat. Misalkan lokasi nosiseptor ini pada nyeri somatik dalam aja, ini yang tengah, yang dalam. Maka letaknya di tendon nosiseptornya, bisa di otot, sendi, dan fascia atau tulang. Stimulus yang potensial adalah strain, sprain, mekanik, ischemik, dan inflamasi. Ini yang potensial menimbulkan transduksi. Nah, keluhan yang mengikuti adalah nyeri, spasme, terjadi spasme otot, terjadi hiperaktivasi fungsi simpatis. Contoh klinisnya adalah artritis, tendinitis, dan nyeri miofascial. Ini tolong dibaca sendiri karena sangat mudah untuk dipahami ya tentang contoh nyeri nosiseptif yang terkait dengan kondisi traumatologi, ortopedi dan traumatologi adalah nyeri somatik dalam, bisa memungkinkan juga nyeri visceral. Ini bisa dibaca ya, dan juga nyeri somatik superficial. Baik. Nah, selain nyeri nosiseptik, ada istilah yang terkait dengan nyeri neuropatik dan fungsional. Ini saya sampaikan sekilas saja bahwa nyeri ini dihasilkan karena patologi pada susunan pada saraf pusat maupun saraf tepi itu sendiri, malam patologi ya, neuropati pada susunan saraf pusat maupun saraf tepinya. Nah, ini biasanya dimediasi dengan terlepasnya glutamat, substan P, dan senyawa neurotransmitter lain yang terkait dengan postsinaptik. Jadi substan P, glutamat, dan yang lain akan mengaktifasi neurotransmitter postsinaptik, yaitu di sini ada neurometil D-aspartat. Ini ada satu gate reseptornya, ini teraktivasi sehingga akan membuahkan persepsi nyeri yang berupa nyeri seperti terbakar, bisa kesemutan, bisa seperti menyengat, pada bisa juga seperti kilat, dan kadang juga bisa berdenyut. Ini beberapa karakter nyeri neuropatik, banyak jenisnya. Contohnya misalkan nyeri akibat nerve entrapment, itu bisa kesemutan, ya, bisa juga menyengat atau seperti ada satu gangguan aliran listrik yang seketika spontan, kayak orang setrum. Itu contoh juga nyeri neuropatik. Nah, ini biasanya untuk inhibisi dengan opiat atau endorfin memerlukan dosis yang lebih tinggi. Maka nyeri neuropatik ini mestinya lebih susah dikendalikan daripada nyeri nosiseptif, kecuali nyeri neuropatik itu diketahui kausanya. Ya, baik, nanti contohnya apa? Ischialgia. Oh, ternyata ischialgia nyeri neuropatik, tapi kausanya akibat adanya nerve entrapment piriformis. Piriformisnya itu sendiri malam fibrotik adalah nyeri nosiseptif menekan nervus ischiadicus. Nah, kalau penekanannya tidak dieliminasi, maka nyerinya akan susah dikendalikan. Maka lebih cenderung kalau memungkinkan nyeri neuropatik dicari kausanya. Nyeri neuropatik dicari kausanya yang terkait dengan kondisi muskuloskeletal. Nanti akan saya berikan tugas di berikut di halaman terakhir setelah penyampaian materi ini.
Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nyeri neuropatik sebagai animasinya, gambar daripada kerusakan saraf tepi, sehingga tidak dapat meneruskan informasi sensoris secara utuh, bisa juga kerusakan saraf pusat itu sendiri. Nah, contohnya yang terkait sumber nyeri dan contoh klinis, ada beberapa jenis yang sifatnya adalah painful mono atau polineuropatis, bisa nyeri yang sifatnya adalah diaferensiasi, tidak punya aferen yang jelas, bisa terkait dengan aktivasi simpatik yang berlebihan, ya, sehingga menimbulkan nyeri. Dan juga memang ada nyeri muncul, ada kerusakan persepsi di otak. Nah, ini sudah dilihat contoh yang terkait dengan mono dan polineuropatis, misalkan adanya kelainan metabolik diabetikum, toksit alkohol, ya, akibat juga kemoterapi, infeksi HIV, herpes zoster, trauma, nerve entrapment, dan penyakit autoimun. Contoh klinisnya adalah neuropatik diabetika dan sindroma terowongan karpal di dasar singgung. Ini juga bisa dilihat, dibaca sendiri, adalah tentang terkait nyeri neuropatik. Baik, kita terus saja. Ini bisa saya kira nanti dibaca diri PPT-nya seperti ini ya. Oke. Nah, setelah nyeri tadi ada istilah transduksi, transmisi, ya. Sekarang modulasi. Sebetulnya transmisi yang di saraf tepi itu disebut dengan istilah first order neuron. Sedangkan transmisi dari medula spinalis ke otak disebut dengan second order neuron. Artinya transmisi yang dari medula spinalis ke otak itu berbarengan dengan modulasi. Karena apa? Karena dalam perjalanannya bahwa transmisi itu ada pendukung dan ada juga hambatannya. Sedangkan hambatan itu sendiri dapat terjadi pada tingkat sinapsis, sambungan saraf, itu sudah menghambat. Kedua, hambatan dalam bentuk perjalanannya menghadapi gerbang saraf. Contohnya adalah gate control mechanism, itu hambatannya. Kemudian hambatan ketiga adalah dalam talamus. Impuls nyeri tersebut bisa diubah menjadi bermacam-macam manifestasi sensorik di talamus. Itu adalah hambatan. Sedangkan hambatan yang berikutnya adalah dalam sistem limbik, di mana kekuatan psikospiritual, kemudian sosiokultural, memberikan perubahan pada impuls. Ini maka orang dengan nyeri ada istilah yang disebut dengan adaptasi. Di nyeri itu tidak dinikmati, tapi diadaptasi bisa. Melalui apa? Melalui hambatan juga akibat proses stres dan adaptasi tadi. Kalau sudah adaptasi akan terbentuk satu bentuk inversi yang mengubah hormon ACTH, yaitu adrenocortisol stimulating hormone, ya. Jadi adrenocortisol tropik hormon ini akan merilis kortisol sehingga nyeri akan berubah. Ini adalah hambatan, ya. Sedangkan dukungan yang mempercepat terjadinya nyeri itu terutama dipengaruhi oleh pengaruh trombosit, ya, mast cell dan sel plasma yang memberikan dampak terbentuknya prostaglandin, baik melalui pengaruh dari lokal maupun melalui mekanisme reaksi imun. Akibatnya perjalanan nyeri menjadi lancar. Jadi modulasi dan hantaran ini berjalan bersama-sama. Nah, dengan tahapan modulasi ini maka sintesis intensitas impuls, ya, sintesis intensitas impuls, intensitas hambatan, intensitas transformasi impuls, intensitas dukungan impuls tersebut, ya, akan menentukan bentuk macam impuls yang berjalan ke fibra komunikan atau ke fibra komunikasi, ya. Fibra asosiasi menuju ke sentrum somatosensoris di otak. Nah, disinilah sebetulnya nyeri itu dapat di-manage, dibuat suatu structural engineering, sehingga fisioterapis dapat memberikan suatu memanage atau memberikan satu cara untuk memodulasi, ya.
Baik, saya teruskan dulu. Ini jalur modulasi dan transmisi sudah saya singgung. Kemudian jalur ascendant tadi yang membawa nyeri yang sebagai second order neuron dibawa oleh spinothalamikus kontralateral menuju talamus, kontralateral medulla spinalis ke pons, midbrain bagian lateral. Nah, dari talamus akson diprosesikan ke korteks somatosensori, sudah saya singgung, ada lokasinya tertentu dan intensitasnya juga tertentu, ya. Terutama di daerah cingulate gyrus dan lobus frontalis ini berhubungan dengan sistem limbik, ya, sehingga afektif atau respon emosional akan juga mempengaruhi derajat atau intensitas nyeri. Maka orang yang takut, orang yang terlalu khawatir, depresi itu akan meningkatkan persepsi nyeri. Akan saya lihat berikut ini, ya. Kemudian modulasi itu sendiri sebetulnya tadi saya sebutkan ada suatu upaya untuk merubah menghambat impuls nyeri melalui respon descending. Tadi descending traktus dari otak ke spinal cord. Dan descending fiber atau ini melepaskan norepinefrin dan serotonin yang mampu menghambat transmisi nyeri baik pada tingkat medula maupun pada tingkat saraf pusat. Nah, contohnya kalau dalam dunia medis, nyeri kanker berkurang dengan pemberian antidepresan, ini bekerja mencegah reaktif serotonin sehingga teraktivasi norepinefrin menghambat transmisi nyeri. Nah, kemudian kalau nyeri itu ditimbulkan stimulus yang sama, sangat berbeda situasi pada individu yang berbeda. Tadi saya katakan bahwa nyeri itu setiap individu berbeda. Karena ada pengalaman sensoris dan emosional seseorang kan berbeda. Orang yang punya survive dan adaptasi terhadap stimulus nyeri sering mendapat, maka dia menyikapi nyeri juga akan berbeda dengan orang yang tidak pernah mendapat stres nyeri. Contohnya orang yang bekerja keras di suatu, misalkan di hutan atau pekerjaannya sangat survive untuk bertahan hidupnya, karena gigitan kalajengking mungkin tidak begitu dirasakan. Tapi orang yang tidak pernah mendapat stres nyeri atau transduksi nyeri, mungkin gigit nyamuk atau semut aja sudah teriak-teriak. Ini contoh ya, bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Contoh lain, atlet peraktur berat hanya merasakan nyeri ringan karena ada adaptasi, karena motivasinya sangat menghambat laju nyeri. Demikian juga seorang prajurit yang merasakan nyeri akibat injuri tidak begitu dirasakan, dan sebagainya. Inilah contoh modulasi nyeri. Nah, kemudian yang keempat, bahwa nyeri itu dipersepsi dan diinterpretasi. Dalam penelitian beberapa ahli nyeri, bahwa 75% nyeri itu dipengaruhi oleh faktor psikogenik. 20% sumbernya memang dari otot, organ visceral, tulang, sendi. Itu hanya 25%. Tapi faktor psikogenik sangat penting. Nah, ini sesuai dengan teori neuromatrik. Kita lihat di sini. Persepsi nyeri. Bahwa tingkat kognitif, emotion, dan stimulus sensoris itu sendiri akan memberikan input yang berbeda pada setiap individu. Berbeda apanya? Berbeda nyerinya, berbeda respon motoriknya, ada yang spasmenya hebat, ada yang tidak. Berbeda stresnya itu sendiri, bahkan emosinya. Sehingga yang jelas untuk menyikapi nyeri apabila ada pasien yang datang, jangan dibuat takut, jangan dimarahi, jangan dibuat depresi. Ini adalah pendekatan yang komunikatif, persuasif pada pasien. Dengan memahami situasi ini, kita maka untuk memodulasi nyeri tingkat sentral, terkait dengan interpretasi minimal dapat membantu mengurangi keluhan nyeri itu sendiri. Baik. Nah, tadi saya sebut bahwa interpretasi terjadi di sentrum somatoanestesi, ini dibaca sendiri, ya. Jadi di sentrum somatoanestesi ada 3 tempat. Ya, SA1 untuk nyeri ringan, ini di bagian posterior area somatoanestesi atau korteks sensoris, kemudian SSA2 di superior nyeri sedang, SSA2 di antara nyeri berat. Sifat nyeri sangat dipengaruhi oleh memori di subkortikal dan emosi di sistem limbik. Ya, ini adalah lanjutan dari persepsi dan interpretasi nyeri. Oke, sehingga kuatnya ekspektasi, pengaruh ekspektasi
dan faktor lain psikologis terhadap intensitas nyeri ini juga akan mengaktifasi sirkuit di otak, sehingga akan memberikan modulasi nyeri pada jalur yang mentransmisi nyeri. Ya. Artinya memberikan perhatian yang baik, sugesti, ini sebagai obat opioid yang sifatnya adalah placebo. Ya. Ini adalah pentingnya menyikapi nyeri pada pasien yang datang mencari suatu pertolongan. Ya. Dan berikutnya dibaca sendiri aja tentang pengaruh sirkuit di otak yang dapat juga memberikan satu modulasi melalui reseptor opioid atau opium, ya, atau endorfin sama saja, ya, sehingga akan merilis enkepalin dan beta endorfin. Ini tolong dibaca. Ini adalah nanti sebagai satu pemahaman. Kalau tidak paham nanti ditanya pada waktu diskusi. Ini juga tolong dibaca saja karena waktu, terus terang saya menjelaskan agak cepat karena terus terang nyeri ini sangat luas bahasanya ini dan saya sampaikan secara umum. Nah, sehingga dapat saya simpulkan dari perjalanan nyeri nociceptif tadi ada transduksi, transmisi, ada ya, transmisi pada first order neuron di angka 2 dan transmisi yang second order neuron adalah di bawah ke atas dengan animasi merah dibentuk dalam suatu persepsi, ya, sehingga transmisi pada second order dan modulasi berjalan bersama-sama. Ya. Intinya dari 1, 2, 3, dan 4 ini dapat diinterpretasi dengan fisioterapi. Artinya fisioterapi mau bermain-main pada jalur transduksi, jalur transmisi, ataupun modulasi. Ini menjadi satu gambaran pembahasan kita, sehingga sebetulnya nyeri, sekali lagi, nyeri itu bukan suatu kondisi penyakit, tapi gangguan akibat suatu kondisi. Contoh konkret, tadi saya bilang ischialgia. Orang dengan gangguan, misalkan ada nerve entrapment cervical akibat misalkan HNP. Nah, HNP dipicu oleh apa? Mereka muscle imbalance sangat luas. Sehingga keluhan yang utama mengganggu adalah nyeri. Ini harus dicari. Nyeri disebabkan oleh HNP. HNP-nya karena apa? Ini juga dapat diberikan solusi. Sehingga pada kondisi tertentu, misalkan tadi ada CRS, cervical syndrome. Dari tindakan medis dilakukan meneksektomi atau laminektomi, betul, karena iritasinya pada akar saraf nyeri neuropatik harus dihilangkan. Tapi fisioterapi berpikir, kenapa HNP? Oh, ternyata salah satunya ada joint blocking bisa, ada karena muscle imbalance bisa. Sehingga pada kondisi tertentu memang nyeri itu muncul suatu bentuk satu disease yang disebut akibat dari work case related disease atau work case related disorder. Maka penyebab nyeri sangat banyak. Kali nyeri adalah bukan disease, tapi keluhan yang dapat ditimbulkan beberapa penyebab terkait dengan kondisi pada neuromuskuloskeletal. Oke, ini adalah penjelasan tentang nyeri secara umum. Berikutnya, saya simpulkan lagi secara fisiologis, ini dibaca, ada transduksi, transmisi, modulasi, persepsi, interpretasi, dan interpretasi tiap individu berbeda, maka di dalam perilaku pun setiap orang menyikapi nyeri juga akan berbeda-beda. Ya, ini adalah gambarnya, tolong nanti diperhatikan. Nah, dan berikutnya ada beberapa tipe nyeri. Sebetulnya secara fisiologis itu nyeri bisa physiological pain. Orang yang ditusuk atau tekan dengan kuat menjadi nyeri sebagai upaya proteksi. Ini adalah physiological. Kalau nyerang ditekan nyeri kuat tidak nyeri, mungkin justru tidak benar. Ada gangguan persepsi bisa jadi. Dan ini adalah fisiologis, dan nyeri nociceptif ini adalah sama dengan nyeri inflamasi. Contoh inflamasi pain akibat post operasi, post trauma, artritis, kemudian akibat sebagai upaya untuk penyembuhan jaringan, ini akan timbul nyeri. Dan neuropatik ini adalah nyeri pada saraf tepi, saraf pusat, dan yang sifatnya patologik. Dan nyeri yang disfungsional tidak punya aferen adalah fibromialgia,
irritable bowel syndrome, tension tipe obhedik, dan psikogenik idiopatik. Ini adalah beberapa tipe nyeri. Oke, nah ini gambaran nyeri nociceptif tadi dipicu, distimulus oleh transduksi, saya simpulkan mekanik, dingin, ya, kekuatan yang kuat, ya, dari bisa oleh stimulus mekanik, kimiawi menimbulkan withdrawal mekanisme atau autonomic response withdrawal. Ini susah diputus rantaiannya. Jadi begini maksudnya. Kita lihat sumber nyeri itu misalkan baik di otot ataupun di sendi itu akan direspon secara refleks jadi spasme. Artinya nyeri nociceptif berarti ada nyeri dan spasme. Ini penting. Ini refleks. Kemudian persepsinya di balik traktus spinothalamius sebagai persepsi dan interpretasi nyeri. Tapi spasme yang tidak digerakkan akan berdampak menjadi fibrotik bisa, misalkan. Maka nyeri itu bukannya tidak digerakkan, salah satu modulasi nyeri dengan gerakan. Jadi aferen yang membawa nyeri itu bisa dikategorikan secara berpenampang tipis atau kecil, biasanya beberapa penulis menyebut dengan serabut-saraf tipe 3B atau tipe 4. Nah, sedangkan ini membawa nyeri tipe 4. Sedangkan serabut-saraf yang berpenampang tebal, misalkan kita bergerak seperti ini, peranan nyeri siku atau nyeri otot quadriceps digerakkan. Ini ada gerakan pelan-pelan. Ini akan mengaktifasi serabut-saraf pada muscle spindle yang aferennya. Geraknya mulai fungsi motoris, tapi rasanya mengaktifasi serabut-saraf berpenampang tebal, yaitu tipe 2A. Ini yang di muscle spindle. Sebab itu kembalinya merangsang Golgi tendon organ. Saraf-sarafnya tipe 1B atau 1A. Dengan ada nyeri sebetulnya fisioterapis tetap aja melakukan gerakan yang tarikan nyeri nociceptif, tapi gerakan yang berirama, yang halus dan lembut sehingga tidak menambah transduksi mekanik. Baik. Nah, sehingga nyeri itu sendiri kalau secara patologi atau fisiologis mestinya merupakan sinyal alarm akibat jaringan yang rusak. Lama berlangsung sama dengan lama proses penyembuhan. Kurang lebih 1 bulan misalkan. Jadi kalau ada nyeri yang akut, kita manage supaya tidak menjadi kronis. Jangan terus misalkan, ada nyeri akut, Bu, ini misalkan ada strain, ini masih akut, saya berikan tindakan dengan kompres dingin misalkan. Nanti kalau sudah kronis, saya berikan stimulus dengan kompres panas. Itu tidak benar. Ketemu akut, mestinya di stop, jangan sampai kronis. Tapi nyeri kan tidak selamanya ketemu pada kondisi akut. Sehingga stadium secara klinis sekali lagi, nyeri dapat kita gambarkan bahwa nyeri akut perlakuan baik sembuh, insya Allah. Menjadi kronis berarti patologis atau tindakannya kurang tepat atau memang ada rentetan penyakit penyerta. Ya, oke. Nah sekarang pertanyaan terkait dengan kondisi muskuloskeletal. Saya contohkan ini osteoartritis dan pada sendi lutut dan pasca TKR total knee replacement. Ini juga ada keluhan nyeri. Maka coba kita analisis bareng-bareng sebagai tugas nanti untuk diskusi. Contohnya adalah osteoartritis sendi lutut. Jenis nyerinya itu apa? Berdasarkan topik lesi dan sumber nyerinya. Bagaimana modulasinya dan lanjut. Apa saja problem primer fisioterapi? Nah, kenapa nyeri dari instabilitas? Ini adalah beberapa pertanyaan. Ini sebagai satu pemikiran bersama terhadap menyikapi nyeri OA lutut. Hanya contoh. Tentunya setiap orang punya kajian khusus yang berdasarkan clinical reasoning, terutama evidence based berdasarkan review jurnal, atau mungkin dengan experience atau pengalaman dia sebagai satu klinisi. Ya. Nah, tapi sebagai gambaran bahwa OA lutut itu sumber nyerinya bukan di tulang rawan, walaupun topis lesinya di tulang rawan. Tapi tulang rawan itu tidak ada saraf dan pembuluh darah, artinya bersifat aninervasi dan avaskularisasi. Ya. Sehingga nyeri ini sebetulnya apabila sudah ada satu transduksi dari kimiawi atau mekanik yang mengiritasi pada jaringan sekitar. Jaringan sekitar apa? Kapsul sendi.
Nah, kapsul sendi banyak nosiseptornya, termasuk periosteum, termasuk ligamen, dan sebagainya. Di sendi ada reseptor tipe 1, 2, 3, itu ada mempertahankan reaksi artrokinetik. Apa itu reaksi artrokinetik? Kamu cari sendiri nanti di dalam diskusi kita bahas. Kemudian, nah sekarang pertanyaan, kalau orang OA lutut itu tulang rawan tidak mendapat ada pembuluh darah dan pembuluh saraf, nutrisi dari mana? Ini juga menjadi satu perdebatan. Nutrisinya dari sintesis enzim hyaluronidase melalui proses difusi. Ini pelajaran biomolekuler harus muncul di sini. Sehingga kalau pendekatan pada OA lutut tidak bicara mengurangi nyeri, menambah LGS, pengaruh gerak itu terhadap sintesis enzim hyaluronidase seperti apa? Ini mestinya jadi pemikiran bersama. Sehingga kita sudah mulai memberikan satu argumentasi pendekatan secara bioseluler dan biomolekuler. Saya kira ini sudah sangat paham untuk fisioterapis yang muda-muda sekarang ini. Ya. Baik, saya teruskan. Nah, proses degradasi tulang rawan itu sendiri, prosesnya seperti apa? Ada terjadinya aktivasi eikosanoid, berpengaruh pada eikosanoid seperti asam hyaluronat. Ini sebetulnya, ini adalah akan juga mengaktifasi prostaglandin sehingga muncul gejala bengkak, radang, dan juga nyeri dan infiltrasi leukosit. Dan sitokin itu sendiri berpengaruh terhadap proses kerusakan tulang rawan sendiri, ya, sendi, mulai reabsorpsi tulang dan gangguan sendi. Ini adalah gambaran sederhana klinisnya, saya tidak bahas secara detail, ini sebagai pemahaman dasar. Nah, sekarang kita lihat secara logika berpikir yang rasional dan sederhana. Kalau ada seperti ini, seperti apa? Tadi saya katakan, tulang rawan sudah hancur, sudah habis degradasi. Maka periosteumnya sudah terelevasi, mesti nyeri. Kapsul sendinya sudah tertekan, tertransduksi. Kalau ketemu seperti ini, fisioterapi sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kita mesti harus merujuk ke ortoped untuk pembedahan TKR. Itu aja sebetulnya. Nah, setelah TKR ini akan problem nyeri. Jadi kita tidak selalu menemukan suatu kondisi termasuk bendera merah, red flag pada untuk kondisi OA yang seperti ini. Jangan dipaksa untuk diintervensi secara fisioterapis. Ya. Nah, kemudian struktur kapsul sendi kita pahami ini adalah dibaca saja. Sekali lagi waktu, ya. Jadi struktur kapsul sendi dan jaringan lunak. Artinya otot yang melintasi sendi itu mendapat persarapan yang sama dengan sendi tersebut. Artinya kalau sendi lutut mendapat serapan somatis dari lumbal 4, maka otot yang melintasi kebanyakan juga hampir dari lumbal 4. Dan yang jelas bahwa sumber nyeri di OA lutut bukan di kapsul bukan di tulang rawan, tapi di tunika fibrosa atau kapsul sendi, ligamen, periosteum, dan tendon. Ini adalah gambarannya. Ini nyeri nosiseptif kalau OA primer. Maka dampak nyeri nosiseptif akan menimbulkan adhesif dan retriksi kekakuan sendi. Maka apabila muncul kekakuan sendi pada OA lutut biasanya bersifat pola kapsuler. Ya. Nah, ini adalah gambarannya secara skema bahwa OA lutut tadi saya katakan yang sudah kronis, maka transmisinya akan mendepolarisasi sel sensoris di dorsal horn atau tanduk belakang medula spinalis sebagai central sensoris perifer. Nah, kita lihat daerah yang peka rangsang di daerah persarapan sama L4 ini tidak hanya di lutut saja, maka bisa di sendi pacet L4 dan kulit yang melintasi. Artinya OA yang sudah kronis bisa menimbulkan pseudoradikuler. Pseudo bukan radikuler asli. Ini yang saya ambil. Kemudian daerah titik peka rangsang, terutama adalah otot-otot pertemuan pada sisi medial di bawah lutut, itu ada pes anserinus, ya. Ada gracilis, semimembranous, dan sartorius membentuk suatu cengkeraman seperti cakar ayam atau angsa. Nah, depolarisasi sel sensoris ini akan menghambat, menginhibisi depolarisasi sel motoris. Lah, motorisnya L4 itu lebih dominan ke otot quadriceps. Artinya kalau OA kronis sering diikuti otot quadriceps menjadi atrofi. Ini dari analisis perjalanan nyeri tadi yang saya singgung di depan, ya. Tentang referred pain dan dampak dari nyeri. Baik. Nah, nyeri OA itu sendiri ada dua, OA primer dan OA sekunder. Dibaca aja kalau OA
primer itu biasanya tadi saya singgung terjadi degenerasi terutama pada sendi lutut bagian media karena permukaan yang luas, beban yang sangat berat waktu beraktivasi. Tapi di satu sisi lain, proses yang sangat kuat misalkan diikuti dengan kalau degenerasi akan lebih cepat terjadinya OA primer. Dan OA sekunder ini terjadi satu pada sisi lateral sendi lutut, karena permukaan sendi lutut yang sisi lateral lebih sempit sehingga tiap gerakan akan memberikan torsi. Ini biasanya terjadi pada atlet pelari atau pemain bola. Ini sebagai gambaran pengetahuan tentang nyeri OA primer dan sekunder. Nah, kemudian depolarisasi tadi sel sensoris juga akan meneruskan ke aktivasi fungsi simpatis. Ini sudah tadi ya, jadi rujukan. Nah, aktivasi simpatisnya pada yang kronis ini, pada akut memang prostaglandin akan memberikan stimulus pada subtan P, membuat vasodilatasi. Tapi nyeri yang kronis tidak mampu memberikan alarm aktivasi pada sistem simpatis perifernya. Simpatis perifer di OA mendapat distribusi dari torakal 11-12. Nah, artinya kalau ada kronis, Anda ingin mengaktifasi terjadinya perbaikan sirkulasi, mestinya yang diaktifasi adalah simpatisnya. Karena pembuluh darah diserapi oleh saraf simpatis yang tidak bisa diperintah. Kamu vasodilatasi, vasokonstriksi tidak bisa. Nah, di sini saya simpulkan bahwa distribusi serapan simpatis OA dapat dari torakal 11-12, ya, sehingga berada pada neuron lateral. Ini adalah melalui interneuron medulla spinalis, yang kedua pada proprioceptor, propriospinalis, yang ketiga adalah trunkus simpaticus atau grand strength. Ini juga tidak secara speak karena waktu, sekali lagi, ya. Sehingga nyeri ini pada OA selalu dikaitkan dengan problem terkait usia, gambaran radiologik, ya, kemudian letak posisi yang lesi paling sering adalah sendi yang menumbuh berat badan. Juga faktor psikologis sangat berpengaruh, ini dikaitkan dengan keluhan OA. Sedangkan penyebab ini banyak bermacam-macam, tekanan, inflamasi, ya, dari artikular problem, periosteal alepasin, muskular perubahan atau imbalan, ini dibaca lagi, ya, ini tentang OA terkait dengan hubungannya dengan usia dan juga dengan aktivitas. Baik, nah problematik fisioterapi nyeri OA bersifat nyeri nonsiseptif atau nyeri inflamasi, ini dibaca juga, ya. Ini sangat jelas bahwa kekakuan bersifat molekuler sudah saya singgung menjadi satu pembahasan kita bersama. Kemudian kalau tadi saya katakan OA yang sudah grade 4, grade 3, jadi TKR, ini akan muncul juga pertanyaan pada replacement knee joint, maka nyeri pakai akan menggunakan nyeri apa, nociceptif atau neuropatik, bagaimana modulasi nyeri terkait dengan OA tadi, dengan TKR tadi, apa saja penyebab instabilitas, apa intervensi fisioterapi berdasarkan gerak dan fungsi. Ini adalah memang kita harus mulai berpikir bahwa tiap nyeri pada suatu kondisi adalah berbeda-beda, walaupun jenisnya adalah nonsiseptif, tapi dampak dan akibatnya akan berbeda-beda. Nah, contohnya pada problem ada belahan di depan bagian anterior patella akan dengan nyeri, ya, edema, spasme, dan menurun. Potensial ini ketepatan LGS, kontraktur, instabilitas sendi, reaksi artrokinetik menurun. Kenapa? Nanti kita bahas di diskusi, ya. Sehingga manajemen fisioterapi mengurangi nyeri, modulasi nyeri dapat diberikan tentunya berdasarkan kausa nyeri dan akibat nyeri, memperbaiki mobilisasi dan stabilitas, meningkatkan aktivitas fungsional dan meningkatkan kualitas hidup, ya. Jadi ini adalah beberapa nyeri yang terkait dengan nyeri nociceptif pada sistem muskuloskeletal. Jika kesimpulannya, nyeri muskuloskeletal dapat berupa nyeri nociceptif atau inflamasi, nyeri neuropatik, bahkan nyeri campuran. Perlu pemahaman tentang mekanisme nyeri untuk memberikan tata laksana fisioterapi yang bersifat kausatif berdasarkan kajian problematik dan modalitas yang digunakan. Dan juga tata laksana nyeri bersifat multidisiplin, tidak individual secara profesional. Inilah gambaran tentang nyeri nociceptif atau nyeri pada sistem muskuloskeletal. Sekali lagi ini sangat umum dan bahasa nyeri sangat luas. Mudah-mudahan menjadi pemahaman kita bersama. Saya juga masih belajar, tentunya yang muda akan lebih berkreatif mencari tentang
pengertian nyeri. Ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat kita dalam menyikapi setiap kondisi dan jangan pernah menyerah dan selalu berupaya dan berusaha untuk yang terbaik, terutama untuk diri sendiri dan untuk profesi fisioterapi. Sekian dan terima kasih.